Oke, sekarang saya bertanya kepada Pak Kudri, siapa yang lebih berhak menangani kasus Jaksa Pinangki kalau sudut pandangnya hukum kita pergunakan saat ini? Iya, saya kira kalau kita mengacu ke undang-undang, ya setiap instansi yang diberikan kewenangan penyidikan oleh undang-undang itu yang berhak gitu loh. Nah ini, tapi sebelum di ini saya mau koreksi dulu, saya belum guru besar nih. Iya, ya. Oke. Ya. Jadi sekarang kalau ini ada 3 pihak yang katakanlah yang berwenang untuk menangani perkara korupsi itu KPK, Kejaksaan dan polisi, ya kan? Itu kan tidak mungkin satu perkara dikeroyok gitu kan. Nah, jadi memang ini karena apa ya, kesalahan dari pembuat undang-undang, ya kan? Ini pembuat undang-undang itu tidak pernah memikirkan kalau ada kasus seperti ini yang menyangkut ini. Nah, saya mau menanggapi dulu apa pendapatnya dari Bung Boyamin maupun dari ICW. Nah, kalau yang dinyatakan mengundurkan diri itu dikhawatirkan ada konflik kepentingan kalau personal. Personal, misalnya personal hakimnya, personal penyidiknya, personal penuntut umumnya mempunyai hubungan kepentingan atau ada hubungan darah, itu dia harus tapi bukan kepentingan institusi gitu, instansi jadi gitu. Bukan. Maksudnya itu. Kejaksaan Agung tidak boleh berhak menyidik kasus karena Jaksa Pinangki adalah jaksa. Bukan, itu kalau yang dimaksud oleh undang-undang supaya tidak terjadi benturan kepentingan itu sifatnya personal. Personal hakimnya, personal penuntut umumnya. Jadi bukan kepentingan itu. Jadi ini supaya jangan Nah, ini memang dulu juga mungkin pembuat undang-undang tidak pernah terfikirkan bahwa akan terjadi begini kalau semua instansi ini. Nah, kita misalnya kalau kita bicara supervisi ya menurut undang-undang KPK. Nah, itu belum diatur mengenai apa dimaksud dengan supervisi. Karena apakah supervisi itu sebagaimana dimaksud KUHP antara penuntut umum kejaksaan dengan penyidik kepolisian misalnya dalam tindak pidana umum. Artinya kejaksaan bisa melakukan instruksi, melakukan direktif, memberikan arahan ya terhadap ini karena kedudukannya ini. Nah, sekarang apakah dimaksud supervisi itu seperti itu? Padahal kalau menurut undang-undang kejaksaan, jaksa itu dia adalah pengendali perkara, dominus litis. Nah, jadi apakah yang dimaksud supervisi ini nggak jelas juga. Apakah supervisi itu dia hanya melakukan monitoring atau apa gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya kira mungkin kita perlu ingatkan bahwa itu ada MOU antara KPK, Kejaksaan dengan kepolisian bahwa apabila salah satu instansi telah menangani perkara, maka perkara instansi lain itu tidak bisa lagi ikut campur ini. Iya. Saya sekarang ke Mas Boyamin, itu juga ditanyakan oleh Pak Hari. Bagaimana kalau misalnya tidak terbukti kecurigaan mengenai konflik kepentingan pun juga ditambahkan oleh Pak Kudri di sini. Ada MOU juga antara Kejaksaan Agung, Polri dan juga KPK. Mas Boyamin. Satu, tentang konflik kepentingan. Itu kan saya melihatnya kalau tadi disampaikan Pak Kudri itu kan kaitannya dengan personal, arti sempit. Lah, semangatnya itu aja kan untuk mencegah konflik kepentingan. Lah, lebih luas lagi mestinya juga harus dicegah konflik kepentingan karena supaya lebih netral. Kan ini kepercayaan masyarakat untuk penegakan hukum. Tujuannya apa sih? Supaya masyarakat percaya bahwa hukum itu masih tegak dan adil. Nah, salah satu parameternya itu menghindari konflik kepentingan. Kedua berkaitan dengan tidak terbukti atau apa segala macam. Lah, ini kan justru pada posisi yang saya mengatakan nyun sewu Pak Hari, nopo sampun kirim nawolo demateng KPK Pak Hari, gitu kan. Nah, saya khawatir belum kirim surat kepada KPK tentang permintaan supervisi dan koordinasi, itu pun belum sampai dikirim, padahal itu sudah amanannya Pak Mahfud MD. Ketiga berkaitan dengan ini nanti konflik kepentingan berkaitan dengan penanganan perkara berkaitan MOU itu tadi. Apabila satu orang itu melakukan perbuatan banyak, itu kan istilahnya perbuatan berlanjut atau satu rangkaian. Nah, kalau ini Joko Chandra ditangani penyidik, padahal satu rangkaian berkaitan dengan dia nyuap penegak hukum. Terus di kejaksaan dia juga menyuap penegak hukum. Apa enggak, ini justru double.
nanti tidak ada perdebatan di pengadilan itu bahwa ini sudah ditangani polisi, tidak bisa ditangani sini karena pokok perkaranya sama. Itu akan banyak nanti perdebatannya, dan itu kalau sebenarnya kepolisian saat kemarin sudah nangani, sebenarnya diserahkan polisi. Tapi daripada begitu ke KPK gitu loh. Jadi dan satu lagi Caca, sebelum ke sana, ini misalnya tentang tadi Kurnia tentang jaksa yang menjalankan tugas. Ini saya pengen tahu apakah terhadap Pinangki itu ada izin Jaksa Agung. Izinnya seperti apa? Kalau izinnya biasa berarti dianggap menjalankan tugasnya. Nah, ini lebih celaka lagi kalau memang izinnya Jaksa Agung itu dianggap menjalankan tugasnya. Mestinya kan dijawab tidak perlu izin Jaksa Agung karena tidak menjalankan tugasnya. Saya ingin melacak itu nanti surat Jaksa Agungnya kayak apa. Iya, Pak Aris, mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, terima kasih. Saya memang sudah sering dengan pertanyaan, tetapi saya akan jawab sejelas-jelasnya bahwa membangun konstruksi hukum bukan ukuran puas dan tidak puas, bukan lama dan cepat, tetapi adalah alat bukti yang berbicara. Oleh karena itu, kalau tadi Mas Kurnia membandingkan dengan kawan-kawan di Bareskrim, tadi juga sempat sudah disampaikan berbeda perkaranya, tentu saya harus sampaikan juga kepada masyarakat bahwa saya kira apa yang ditangani kawan-kawan di Bareskrim sudah cukup jelas. Ada dugaan pemalsuan, ada dugaan gratifikasi dalam kaitan red notice dan lain sebagainya. Semua barang bukti ada, yang menandatangi juga ada. Oleh karena itu saya hanya ingin menjawab bahwa tentu dengan perkara yang berbeda, tingkat kesulitannya juga berbeda. Yang berikutnya, tadi Pak Boyamin selalu suudon terhadap kejaksaan. Oleh karena itu, kami akan buktikan, kami akan buka seluas-luasnya apakah apa yang disampaikan oleh masyarakat di dalam medsos dan lain sebagainya itu benar di dalam proses penyidikan terungkap. Dan nanti juga persidangan terbuka untuk umum. Silahkan masyarakat untuk melihat, menilai dan lain sebagainya. Saya kira saya harus menjelaskan cukup panjang, tetapi saya kira sudah cukup paham bahwa saatnya lah kami akan membuktikan bahwa kami serius dan masyarakat saya yakin mempercayai kami. Oke, iya, mungkin nanti saya tanyakan kepada Mas Boyamin dan juga Mas Kurnia, ini jangan suzon juga ya. Tapi apakah kasus ini hanya seputar aliran dana dari Joko Chandra ke Jaksa Pinangki? Tidak adakah berupaya mengungkap siapa? Apakah ada sosok kuat di balik Jaksa Pinangki? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, perkara puas atau tidak puas itu, tapi ternyata Kejaksaan Agung tetap maju terus mengusut kasus Jaksa Pinangki. Mas Kurnia? Ya, kita memang paham bahwa seluruh penegak hukum itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Akan tetapi, kalau kita membuka kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau Undang-Undang KPK, tepatnya pasal 11, itu menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang terlibat, yang pertama kali disebut adalah aparat penegak hukum. Tentu ini sesuai dengan historis pembentukan KPK untuk membenahi ketika ada oknum penegak hukum lain, baik itu kejaksaan ataupun kepolisian, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi ditangani oleh KPK. Pertanyaannya, kenapa kok begitu berat Kejaksaan Agung untuk memberikan perkara ini kepada KPK? Dan saya rasa juga tadi menyambung pernyataan Mas Boyamin, dalam kesempatan yang lain Menko Polhukam Profesor Mahfud MD telah memberikan akses dan mendukung KPK untuk bisa men-take over kasus Pinangki Sirna Malasari. Saya rasa itu, Mbak. Baik, Pak Kudri, menyambung pasal 11 Undang-Undang KPK ini menjadi tolak ukur dari Mas Kurnia. Bagaimana? Ya, itu kan perlu dipertanyakan, apakah yang dimaksud supervisi di Undang-Undang KPK itu adalah sebagaimana dimaksud supervisi di KUHP. Dalam arti lembaga penuntut umum, kejaksaan, dia bisa memberikan arahan, ya, bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik, ya. Apakah seperti itu? Nah, karena di sini kan ada dua lembaga, dua instansi yang masing-masing mempunyai kewenangan yang sama. Ya, di Undang-Undang Kejaksaan ini menyatakan bahwa
hak negara untuk melakukan penuntutan ada di kejaksaan. Satu lagi bahwa jaksa itu adalah satu. Iya. Nah sekarang kan agak menjadi rancu, Iya. ada jaksa di kejaksaan, ada jaksa di. Saya kira untuk menengahi ini, saya kira bawa saja ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan ini. Ya, terakhir Mas Boyamin, sebenarnya apa sih kayaknya kasus ini ditangani KPK? Apakah ingin membuka ada orang kuat lain di balik jasa Pinangki begitu, Mas Boyamin? Caca, kalau kira-kira aku getol mendorong ke sana itu kalau tidak ada alasan yang kuat, tidak ada data yang aku pegang yang kira-kira signifikan, juga tidak akan getol ke sana, Caca. Itu bisa diartikan lah. Kedua, saya ini pada posisi sekali lagi memohon itu kan Pak Mahfud sudah setuju Kejaksaan Agung ngajak atau mengundang KPK untuk supervisi. Nyun ngapunten Pak Hari, pertanyaan saya setunggal melih nopo sampun kintun nawolo dumateng KPK untuk meminta supervisi. Monggo. Pak Hari, ini bagaimana jawabannya? Ini kedugaan bahwa ada sosok besar di balik jasa Pinangki, memang ada tersangka baru, tapi hanya swasta, Pak Hari. Ya, saya harus meluruskan dulu apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia. Di pasal 11 Undang-Undang 19 2019 itu menunjukkan kewenangan KPK, berwenang menyelidiki, menyidik, dan lain sebagainya tadi. Tetapi ingat, perkara ini sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik pada Jampitsus. Oleh karena itu maka KPK akan menjalankan fungsi yang lain. Bahkan Ketua KPK sudah menyampaikan nih Mbak Caca, secara institusi sudah menyampaikan, KPK akan mengawasi. Kurang bagaimana lagi nih? Maka saatnya kami akan nanti menunjukkan kinerja kami. Yang kedua, tadi Pak Boyamin sekali lagi, tidak harus kita meminta kepada KPK untuk melakukan koordinasi supervisi. Tapi memang itu sudah tugas KPK. Kemudian dengan adanya SPDP itu sebetulnya sudah terjalin koordinasi. Saya kira itu Mbak Caca. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Kudri, terima kasih Mas Boyamin dan juga Mas Kurnia. Kita tunggulah bagaimana kasus ini akan diusut secara tuntas. Saya Cuca Anissa. Menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Sampai jumpa.